Patih Djuyodikdo, dan Ajian Rawa Rontek. Pangeran Diponegoro mempunyai pengikut setia yang bernama Patih Djuyodikdo di Kadipaten Blitar, Jawa Timur. Patih Djuyodikdo dikenal sakti mandraguna. Konon, dia mempunyai ilmu aji pancasona atau ajian rawa rontek. Jika dia terbunuh, maka bisa hidup kembali apabila jasadnya menyentuh tanah. Djuyodikdo memiliki keturunan darah biru atau Trahningrat dari Kerajaan Mataram karena merupakan putra Adipati Kulon Progo. Kesaktiannya teruji ketika terjadi peperangan antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Djuyodikdo ikut berjuang melawan penjajah Belanda. Bahkan, dia ikut perang gerilya, meskipun saat itu Pangeran Diponegoro telah ditangkap dan diasingkan. Djuyodikdo menjadi orang yang paling ditakuti Belanda karena kesaktian aji pancasona yang dia miliki. Dia dapat beberapa kali hidup kembali, meskipun sudah dieksekusi oleh para tentara Belanda. Saat jasadnya dibuang, konon dia dapat hidup kembali tanpa sepengetahuan dari tentara Belanda. Namun pada saat itu, wilayah Yogyakarta banyak dijaga oleh para tentara Belanda, maka Djuyodikdo memilih berperang secara gerilya dan menuju ke arah timur beserta para pengikutnya. Hingga akhirnya, sampailah Djuyodikdo beserta pengikutnya di wilayah Blitar bagian selatan. Di kota ini, tanpa sepengetahuan penguasa kota Blitar, Djuyodikdo beserta pasukannya melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda, sehingga Belanda merasa takut terhadap kesaktian Djuyodikdo. Akhirnya Belanda melepaskan pengawasan terhadap Kadipaten Blitar. Dengan adanya hal tersebut, membuat Adipati Blitar merasa heran, siapa yang membuat Belanda melepaskan pengawasan terhadap daerahnya tersebut. Selanjutnya, Adipati Blitar mengirim intelijen untuk mencari tahu. Dan pada akhirnya, Telik Sandi tersebut menemukan Djuyodikdo di sebuah hutan yang masuk di wilayah Blitar Selatan. Atas perintah Adipati Blitar, Telik Sandi mengundang Djuyodikdo untuk datang ke pendopo. Namun permintaan utusan Adipati Blitar ini ditolak dengan halus. Alasannya adalah, pada waktu itu Djuyodikdo masih sibuk melatih pasukannya untuk melawan tentara Belanda. Karena penolakan halus dari Djuyodikdo ini, maka utusan Telik Sandi langsung pulang dan melapor ke Adipati Blitar. 2 tahun kemudian, Adipati Blitar kembali mengirim utusan, karena saat itu Patih di Kadipaten Blitar meninggal dunia dan harus segera dicarikan pengganti. Maksud Adipati mengirimkan utusannya yang kedua kalinya ini adalah agar Djuyodikdo bersedia menjadi patih di Kadipaten Blitar. Dikarenakan banyaknya tentara Belanda yang meninggalkan daerah Blitar karena serangan dari pasukannya, maka Djuyodikdo bersedia menjadi patih di Kadipaten Blitar. Sebagai keturunan darah biru atau Trahningrat yang pernah tinggal di keraton, ketika Djuyodikdo diangkat menjadi patih, sudah tidak asing lagi dengan sistem pemerintahan. Maka sang patih pun mampu mengambil kebijakan dengan sangat baik. Hal inilah yang membuat senang sang Adipati Blitar. Sehingga sang Adipati memberinya hadiah sebidang tanah yang sekarang berada di Jalan Melati, Kota Blitar. Dari pemberian tanah tersebut, Djuyodikdo akhirnya membangun rumah besar beserta keluarganya yang diberi nama Pesanggerahan Djuyodikdo. Rumah yang dibangun oleh Djuyodikdo ini hingga saat ini masih berdiri kokoh. Sebagai manusia biasa, meskipun mempunyai aji pancasona, Djuyodikdo akhirnya wafat pada tahun 1905 di usia 100 tahun lebih. Dengan ajian pancasona ini, seseorang tersebut akan bisa hidup kekal abadi hingga akhir kiamat nanti. Seseorang yang mempunyai ajian pancasona ini dikatakan hanya bisa wafat apabila tubuhnya dipisah menyeberangi sungai dan digantung agar tidak menyentuh tanah. Jika jasadnya menyentuh tanah, maka bagian-bagian tersebut akan bersatu dan orang yang mempunyai ajian ini bisa hidup kembali. Djuyodikdo dikabarkan pernah wafat sehari 3 kali, tapi setiap akan dikuburkan. Pada saat jasadnya menyentuh tanah, maka akan hidup lagi dan langsung bangkit. Supaya tidak bisa hidup lagi, maka jasadnya digantung, yang sebelumnya dimasukkan di dalam peti besi, dan dikasih tiang penyangga sebanyak 4 buah,
yang terbuat dari base, sehingga masyarakat Blitar menyebutnya dengan makam gantung. Makam tersebut terletak di Jalan Melati, Blitar, Jawa Timur.